A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin. Wa la'natullah ala daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizun wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala alaihi salam la mala wadu minal aqli wala wahdata au hasyu minal ujb wala aqla kat takbiri wala karoma kat taqwa ila ghair. Sebelumnya telah kita bahas di minggu lalu, pertemuan minggu lalu, bahwa di dalam hikmah yang ke-113 ini terdapat 18 sifat yang sifat dan hal-hal positif yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. 2 dari 18 hal itu sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Yang pertama, tiada harta yang lebih bermanfaat daripada akal. Yang kedua, tiada kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub. Dan kita sudah sampaikan bahwa akal itu kenapa merupakan sesuatu yang sangat berharga, karena dengan akal orang bisa kehilangan segalanya dan dengan akal orang bisa mendapatkan segalanya. Yakni bagaimana? Yakni ketika dia tidak mengikuti hukum akalnya, dan ketika akalnya tidak berfungsi dengan baik, dan ketika akalnya tidak benar dalam mengambil keputusan, kesimpulan, dan ketika akalnya tidak benar dalam menyimpulkan setiap kejadian-kejadian dari segala mukadimah-mukadimah, maka tentu dia akan mendapatkan kesimpulan yang salah, dia akan mendapatkan natijah yang salah, dia akan mendapatkan keputusan yang salah, di mana ini akan merusak semua program dia, ini akan merusak semua harapan-harapan dia dan tujuan yang hendak dia capai. Jadi yang tadinya mau menambah kekayaan, kalau dia seorang bisnismen malah hancur, rugi dan sebagainya. Atau kalau dia mau mencapai derajat kemuliaan, kesempurnaan dengan akal, karena tidak sesuai maka dia akan terjerembab dan hancur dalam kenistaan. Itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan begitu juga dengan kesendirian. Kita katakan bahwa sendiri itu sangat menakutkan. Kenapa? Karena tiada teman. Ketika kita memiliki teman, kita merasa bahwa ada orang yang akan menjadi tempat bersandar bagi kita. Di mana manusia terkadang merasa sedih, terkadang merasa bahagia, terkadang kebahagiaan menghampiri dirinya, terkadang kesedihan menyelimuti dirinya, terkadang kesenangan dan kesumringahan tampak dari wajahnya, namun terkadang kemurungan juga terlihat di wajahnya, kan begitu. Nah, di saat hal-hal yang dirundung kesedihan dan kemurungan dan musibah dan ketakutan, rasa takut dan sebagainya, itu orang butuh untuk tempat sandaran. Orang butuh untuk menguatkan hatinya, menguatkan perasaannya, menguatkan keteguhannya, dan ini butuh orang lain. Nah, kesendirian itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Kesendirian itu akan menjadi hal yang orang akan hindari tentunya dalam kondisi-kondisi seperti ini, di mana di saat dia butuh kepada orang lain tidak ada. Dan itu hal yang tidak mengenakan, dan orang akan menjauhi hal itu. Orang tidak berharap hal itu terjadi pada dirinya. Jikalau terjadi, nauzubillah, terjadi sebuah masalah, musibah yang menimpa dirinya, setidaknya ada 1-2 orang yang selalu berada di belakangnya dan selalu mensupport, menjadi benteng, menjadi penguat, menjadi pondasi
dan selalu hadir untuk memberi semangat bagi dirinya. Manakala hal itu tidak terjadi, tentu orang akan sangat terpukul, dan itu yang terkadang bisa membuat orang menjadi depresi. Nah, itu kesendirian tuh, kan tidak enak tuh. Nah, dikatakan ujub itu hal yang sangat menakutkan. Ya, ini apa? Dikatakan tidak ada kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub. Bukan maksudnya ujub itu adalah kesendirian, bukan. Kalau kita melihat teksnya, dikatakan tidak ada kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub. Bukan maksudnya bahwa ujub itu adalah kesendirian, bukan. Tetapi di dalam bahasa Arab ada kaidah istilahnya majaz. Majaz ada banyak modelnya. Salah satunya itu menggunakan suatu kata tetapi memaksudkan sebabnya. Menggunakan suatu kata tetapi memaksudkan sebabnya. Nah, ini juga salah satunya begitu. Jadi ketika dikatakan tiada sesuatu kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub, maksudnya apa? Maksudnya tiada penyebab kesendirian yang lebih menakutkan daripada ujub. Nah, itu. Jadi ujub itu salah satu penyebab orang akan ditinggalkan. Ujub menjadi salah satu penyebab orang akan terasing, orang menjadi tersendirikan, terpinggirkan. Bukan menyendiri, bukan, tetapi tersendirikan. Kalau menyendiri itu yakni saya Yusuf memilih untuk menyendiri. Tetapi kalau tersendirikan, terpinggirkan, terasingkan, yakni dia yang terdepak, dia yang terbuang dari komunitas ijtimai, dari populasi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak ada yang mau berinteraksi dengan dia. Karena masyarakat tidak ada yang suka berinteraksi dengan dia, berhubungan dengan dia. Tidak ada satupun yang nyaman dekat dengan dia. Kenapa? Karena semuanya aku. Kapan kita, kapan kami, itu sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal lagi dari 18 ini. Yang pertama, la aqla katadbir. Yang kedua, wala karama kattaqwa. Hazrat Amir alaihissalam mengatakan tiada sifat yang ketiga, dikatakan tiada akal yang menyerupai tadbir. Tadbir bisa difahami, bisa dimaknai dengan program yang sistematis. Tadbir yakni program yang sistematis atau terorganisir. Program yang sistematis atau terorganisir. Terorganisir tidak harus, bukan maksudnya dalam satu komunitas, enggak. Yani tersusun rapi itu. Kulli juz'inya disusun rapi, global partikularnya disusun rapi, mukaddimahnya disusun rapi. Kalau kita mau membahas sesuatu, maka ada pengantar 1, pengantar 2, pengantar 3, pengantar 4, sampai kita mendapatkan sebuah kesimpulan, kan begitu. Dalam kehidupan juga begitu. Dalam kehidupan, contoh misalnya gini, kita mau membuat teh manis. Kan tidak serta-merta ketika kita membuat teh manis langsung jadi teh manis, tidak. Tetapi ketika kita mau membuat teh manis itu ada pengantar 1, pengantar 2, pengantar 3 yang harus kita lewati untuk sampai terjadinya sebuah teh manis ini. Kita harus mempersiapkan. Pengantar 1-nya kita mempersiapkan air dulu. Pengantar 2, air itu dimatangkan dulu, dimasak dulu. Pengantar 3, kita harus mencelupkan tehnya. Pengantar 4, kita menuangkan gula ke gelasnya. Pengantar 5, tehnya dituang ke dalam gelas yang sudah ada gulanya dan dibancur, diaduk. Baru kita di ke-6 tuh, di tahapan ke-6 baru mendapatkan kesimpulan teh tadi. Kan gitu. Jadi harus melewati tahap-tahap, dan itu harus rapi. Bayangin kalau misalnya dibalik. Gimana misalnya baliknya? Kita membuat teh manis tapi airnya itu air masak dulu tuh. Air mentah dulu. Itu langsung ditaruh dicelup-celup, bukan air panas loh ya. Jadi ada yang dilewati, ya ini apa? Yang mukaddimah kedua tadi itu. Dipanaskan itu kita lewatin. Dari air dingin langsung masuk ke teh. Dari teh langsung masuk ke gula.
Setelah itu baru dimasak. Nah, ini tidak akan jadi tehnya. Teh manis yang kita harapkan itu tidak akan jadi. Ya warnanya warna teh, tetapi dia bukanlah teh manis yang kita harapkan itu. Sehingga akal juga demikian. Kenapa sebagian orang bisa salah dalam berpikir? Kenapa sebagian orang bisa salah dalam mengambil kesimpulan? Kenapa sebagian orang bisa salah dalam mengambil jalan kehidupan? Apakah dia tidak berakal? Oh, dia punya akal. Ada akalnya. Kalau kita ajak ngomong, dia berdalil. Kita tanya yang kelompok kanan, kelompok kiri yang kita lihat mereka salah dalam mengambil jalan kesimpulan dan sebagainya, mereka berdalil. Tetapi ketika kita rujuk, ada yang lompat dalam dalil mereka. Ketika kita tinjau, ada yang miss, ada yang keliru dalam program mereka itu. Dan di kehidupannya juga begitu. Kita melihat, memangnya orang yang jatuh, terpuruk, atau misalnya gagal dalam urusan ekonomi, apakah dia tidak memiliki program? Punya program. Ada programnya. Ya, ini program maksud saya itu ada tujuan yang dia mau capai. Ya ini apa? Ya ini saya mau dapat keuntungan segini. Tetapi ketika kita rujuk, ketika kita tinjau, ternyata kita lihat ada yang miss tuh. Ada yang lompat nih. Yang harusnya dia masuk dalam tahapan ini dulu, dia langsung lompat ke tahapan sana. Makanya wajar kalau ternyata dia mengalami kegagalan dalam bisnis. Kan gitu. Sama seperti kalau teman-teman di dunia komputer misalnya ya. Dunia komputer. Untuk membuat sebuah program komputer itu ada sintaks yang diisi. Misalnya dia awal ketik start, kemudian misalnya if begini else begini. Jadi jika perintahnya ini maka lakukan ini dan begitu terus. Nah, seseorang ketika dia membuat sintaks perintah itu sudah selesai di akhir, lalu ketika dia uji, error, tidak jalan. Error tidak jalan, ketika dicek ini pasti ada yang miss ini. Jadi ada yang lompat tuh, sintaksnya itu ada yang lompat. Ketika dilihat, oh iya ini ada satu. Dan itu biasanya satu, tapi itu kunci. Satu aja lompatan tapi itu kunci. Ketika itu gagal, tidak bisa berjalan. Dan betapa seringnya dalam kehidupan kita hal itu terjadi. Hanya karena satu, kita melihat kecil, sepele banget. Ya ini hal yang kecil banget. Tapi justru itu adalah kunci keberhasilan ataupun kegagalan kita. Jika kita berhasil melewati titik itu, maka kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Namun kalau tidak berhasil atau kita lompat, maka kita akan gagal dalam tujuan kita. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi akal yang benar, jadi mau disampaikan bahwa yang tidak memiliki program atau misalnya yang gagal itu, mereka juga punya akal, mereka juga punya tujuan, tetapi bukan akal itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah akal yang dipakai untuk menyusun program secara sistematis. Itu tadi yang kita bilang, terprogram secara sistematis atau organisir, ya, terstruktur. Ada pengantar 1, 2, 3, 4 sampai ke titik puncak itu. Nah, jika pengantar 1 gagal, masuk ke pengantar 1A misalnya. Kan gitu. Istilahnya opsi-opsi, pilihan-pilihan. Plan A, plan B, plan C kan gitu. Jadi kita susun dulu program 1. Mukadimah 1 akan melahirkan mukadimah 2, mukadimah 3, mukadimah 3, mukadimah 4, 5, 6, 7, 10 kesimpulan. Kalau dari satunya gagal, maka masuk ke 1A. 1A menjadi 2A, 2A, 3A, 4A, terus begitu. Nah, ada yang misalnya di program 1A dia sudah berjalan bagus. Nah, tetapi masuk di kedua itu gagal. Kalau gagal dia masuk ke 1, 2A gitu. Jadi harus dibuat cabangnya. Itu baru rapi namanya. Itu kerja yang sistematis. Jadi dikatakan la akla katadbir, tiada akal yang menyerupai program yang tersistematis. Jadi akal yang benar itu ketika kita gunakan untuk memprogram sesuatu secara
terstruktur dan tersistematis, tidak lompat-lompat. Kadang kan kita suka berpikir lompat kan ya. Contohnya gimana suka berpikir lompat? Gujuk-gujuk mau kaya pakai cara-cara yang istilahnya banyak lompatannya lah. Pergi ke gunung, bersemedi di bawah pohon, mandi di kali yang ada 7 muara dan sebagainya. Mau kaya itu bukan begitu. Kalau mau kaya itu bekerja. Kalau mau kaya itu bekerja, bukan mandi di bawah pancuran 7 pancuran, bukan datang di bawah pohon atau bersemedi di bawah air terjun, bukan. Orang kalau mau kaya bekerja. Nah, bekerja cari pekerjaan yang baik, yang terstruktur tadi itu. Itu baru berpikir secara programis ya. Akalnya diprogram untuk menyusun struktur yang demikian, itu baru benar. Atau misalnya kita mau kaya langsung, yang dulu banyak terjadi dan sekarang lagi hancur itu kan masalah robot-robot dulu tuh. Betapa banyak yang menjadi korban perobotan tuh. Itu salah satu aspek akal tidak digunakan. Terlalu instan. Logikanya kalau memang robot itu bekerja dengan baik, ngapain orang itu nyari-nyari user ya, nyari user gitu. Kalau memang robot itu bekerja dengan baik, dia ngapain nyari user? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa si fulan yang mengajak orang itu, dia bukan maksum. Ya, ini apa bukan maksum? Ya, ini dia itu tidak mulia banget. Ya, dimana dia memiliki tujuan untuk mengkayakan juga orang selain dirinya. Enggak, dia tidak semulia itu. Dia bukan orang maksum yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dia tetap mau meraih uang. Nah, berarti bukan maksum nih orang. Lah, kalau bukan maksum, ngapain? Kalau memang robot itu bekerja dengan baik, ngapain dia kok nawarin kita ini bisa 20%, 30%? Kalau memang begitu hebatnya, harusnya dia melakukan untuk dirinya sendiri. Ngapain ngajak-ngajak orang? Ketika dia ngajak orang, berarti kan ada maksud tuh. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia mau ambil dari saya. Dan itu kita harusnya jeli. Jadi gunakan akal untuk menyusun program dalam apa saja. Dan mari kita didik anak-anak kita juga membiasakan berpikir secara logis. Jangan berpikir instan. Salah satu cara berpikir instan yang selalu dicekokin dari orang tua kita zaman dulu sampai sekarang, selalu dicekokin, apa itu? Nak, pergi sekolah biar apa? Biar bisa kaya, biar bisa jadi ini, biar bisa jadi ini. Ini salah satu cara berpikir yang sangat tidak logis. Dan kita selalu begitu, ke anak kita juga begitu. Kamu harus belajar biar apa? Biar bisa jadi tentara, biar bisa jadi. Bukan itu cara berpikir logis. Cara berpikir logis itu, nak, kamu belajar biar apa? Biar pintar, biar tahu, biar punya ilmunya. Itu. Kalau kamu belajar matematika, apa tujuannya? Biar kamu tahu ilmu matematika. Kalau kamu belajar biologi, apa tujuannya? Biar kamu tahu ilmu biologi. Itu yang diajarkan ke anak. Bukan biar jadi dokter, biar jadi tentara, biar jadi polisi, biar jadi PNS, biar jadi guru. Bukan itu. Itu kesalahan kita tuh. Sehingga anak itu menganggap sekolah itu untuk bekerja. Sekolah itu untuk belajar, mendapatkan ilmu. Dia nanti mau jadi apa saja, terserah dia. Betapa banyak di zaman sekarang ini yang dia jurusan A tapi bekerja di jurusan B. Itu menandakan apa? Pelajaran dia itu tidak berhubungan sama pekerjaan dia. Jadi jangan paksakan anak kita untuk belajar sesuatu sehingga kedepannya dia harus jadi itu. Enggak. Dia belajar untuk pintar, bukan untuk jadi sesuatu. Yang kedua, wala karoma kat taqwa. Tiada kemuliaan yang menyerupai ketakwaan. Takwa dari kata suku kata, satu akar dengan wakoyaki, wekoyatan, wakoyaki, wekoyatan. Ya, ini menjaga.
di doa itu kan, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah bagi kami pada segala sesuatu yang Engkau rezekikan kepada kami. Kan tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah kepada kami pada segala sesuatu yang Engkau rezekikan kepada kami. Terus apa? Wa qina azabannar, wa qina, qi waqo yaqi fil amarnya yani qi, yani jagalah kami, wa qina jagalah kami, qi yani jaga, dan jagalah kami, wa qina azabannar jagalah kami dari api neraka, dari azab neraka, waqo yaqi yani menjaga. Bertakwa yakni penjagaan diri sedemikian rupa menghindari hal-hal yang haram dan melaksanakan hal-hal yang wajib. Ini namanya takwa. Itu menjaga tuh. Menjaga dari dua sisi ini. Satu, dari keharaman, dua dari kewajiban. Kapan menjaga dari keharaman? Yakni untuk tidak melakukannya. Dan kapan menjaga dari kewajiban? Yakni untuk melaksanakannya. Ini baru bertakwa. Orang bertakwa yakni menjauhi yang haram, ijtinabun minal haram, menjauhi yang haram dan melakukan yang wajib. Ini derajat yang paling dasar dari ketakwaan. Ada lagi derajat yang lebih tinggi daripada itu, bahkan dia menjaga dari syubhat. Syubhat bisa dikatakan kita tidak tahu bahwa sesuatu itu haram. Yani tentang keharamannya kita belum jelas. Tentang keharamannya kita belum jelas. Nah, di dalam pembahasan ilmu usul, ketika sesuatu itu keharamannya belum jelas, maka kita diperbolehkan untuk melakukannya. Di dalam ilmu usul, ketika sesuatu itu keharamannya belum jelas, kita diperbolehkan untuk melakukannya. Kenapa? Mereka menggunakan dalil asolatul baro'ah, seperti kullu syai'in laka halalun hatta ta'lama annahu haramun. Segala sesuatu bagi kalian itu halal hingga kalian mengetahui kalau itu haram. Ini masuk dalam syubhat. Yani contoh misalnya ada sesuatu kita tidak tahu ini haram atau tidak sih. Makan ini kita tidak tahu. Ini sesuatu ini najis atau tidak kita tidak tahu. Sesuatu ini najis atau tidak kita tidak tahu. Nah, secara ilmu dasar kita boleh makan itu. Kenapa? Karena kullu syai' laka halalun hatta ta'lama annahu najis, hatta ta'lama annahu kadzir, kotor, najis. Secara ilmu dasar kita boleh memakannya. Tetapi bagi orang yang mau naik ke derajat yang lebih tinggi, dia akan menghindari hal itu. Dia akan menghindari hal itu. Ini lebih masuk dalam kehati-hatian atau diistilahkan dengan ihtiyat. Dia berhati-hati. Dia tahu bahwa boleh dimakan. Kenapa? Secara hukum tadi itu kullu syai' laka halalun, kullu syai' laka tahirun hatta ta'lama annahu najisun, hatta ta'lama annahu haramun. Dia tahu bahwa boleh, tapi dia berihtiyat, dia berhati-hati, dia menjaga diri. Ini disebut dengan wiqayah, yakni menjaga diri. Orang yang bertakwa itu tadi kita katakan ada level yang istilahnya menjaga dari sebatas menjaga halal dan menjaga haram dan wajib. Itu sudah baik loh ya, itu bukan sesuatu yang rendah, enggak, itu sudah luar biasa banget. Malah itu dasar yang kalau mau sampai di tingkatan berikutnya itu dulu diselesaikan. Yani bisa menjaga halal dan haram dulu, bisa menjaga wajib dan haram dulu. Yang mana wajib, yang mana haram itu dulu. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dilaksanakan itu dulu. Ini sudah selesai, baru masuk ke tahap yang
syubhat tadi. Dikatakan la wala karama kattaqwa, tiada kemuliaan menyerupai ketakwaan. Kenapa? Karena orang yang menjaga dirinya, dari apa tadi? Dari keharaman dan kewajiban. yakni menjaga dari keharaman, yakni tidak melakukannya dan menjauhinya, menjaga dari kewajiban, yakni melaksanakannya. Orang yang seperti ini tentunya dia akan terjaga, tentunya dia akan berada dalam garis yang pas. Itu kan seperti hukum itu dikatakan hudud, yakni hududullah. Hudud itu apa? Hudud itu yakni batasan, had. Hudud itu yakni batasan. Antum bayangin kalau kita lagi kita lagi di jalan, satu jalan yang panjang begitu, di mana di sebelah kanan jalan itu jurang, di sebelah kirinya juga jurang. Di ambang batas pinggir itu ada pagar. Di ambang batas pinggir jalan itu ada pagar. Nah, ini yang disebut dengan hukum tuh, hudud tadi itu. Dia membatasi sehingga kita tidak masuk ke kanan, kita tidak masuk ke kiri. Kita tidak ifrad, kita tidak tafrid. Melainkan amrun bainal amrain. Kita berada di jalan tengah. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Fikih itu hukum, itu fungsinya demikian. Yani menjaga kita tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tidak kebablasan. Itu fikih. Dan orang yang melaksanakan fikih itu pasti akan terjaga. Dia akan terjaga. Sehingga ketika dia terjaga, maka dia akan mulia di hadapan orang lain. Nah, naik ke derajat yang lebih tinggi tadi kita katakan, bahkan syubhat-syubhat pun kalau dia tinggalkan, itu akan lebih mulia. Contoh, orang mencuri. Mencuri bagus enggak? Enggak bagus. Itulah kenapa orang membenci pencuri. Dan mencuri itu dianggap sebagai perbuatan buruk, dan tak ada satupun orang yang suka dengan perbuatan buruk. Nah, ketika kita jauh dari mencuri, artinya kita sedang menjaga diri dari keburukan. Menjaga diri dari keburukan, yakni adalah kebaikan, yakni kemuliaan. Apalagi misalnya berbohong, tak ada satupun orang yang mau dibohongin. Artinya apa? Orang membenci kebohongan itu. Membenci kebohongan berarti menjauhi kebohongan itu. Menjauhi perbuatan kebohongan, yakni kita sedang memuliakan diri kita. Nah, ini namanya takwa, menjaga. Yakni menjaga diri kita dari perbuatan buruk, dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang dibenci, itu akan menjadikan kita mulia. Saya kira cukup demikian. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.